Berikut ini pencemaran suara di rel kereta menurut referensi dari buku dan internet. Pencemaran suara adalah suatu kondisi ketika suara di lingkungan terdengar terlalu keras, tidak nyaman, dan terjadi secara terus-menerus sehingga dapat mengganggu aktivitas makhluk hidup, terutama manusia. Pencemaran suara juga sering disebut kebisingan. Suara biasanya diukur menggunakan suatu desibel. Suara yang masih normal biasanya tidak mengganggu, namun jika suara terlalu tinggi dan sering terjadi, maka dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya seperti suara kendaraan, suara mesin pabrik, pengeras suara yang terlalu keras, dan suara kereta api yang melintas. Pencemaran suara termasuk salah satu jenis pencemaran lingkungan karena dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat. Kebisingan yang sering terjadi dapat menimbulkan dampak seperti sulit tidur, kurang konsentrasi, mudah stres, sakit kepala, bahkan dapat menyebabkan gangguan pendengaran jika dalam waktu lama. Selain itu, pencemaran suara juga bisa berdampak pada lingkungan sekitar, seperti membuat suasana menjadi tidak nyaman dan mengganggu komunikasi antar warga. Oleh karena itu, pencemaran suara perlu diperhatikan karena walaupun tidak terlihat seperti sampah atau polusi udara, tetapi tetap berbahaya jika terus terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktu abangnya. Ya, Kami izin mengomentari abangnya tentang pencemaran suara di rel kereta api. boleh silahkan. Kalau boleh tahu nama abangnya siapa? Sebelumnya perkenalan, nama gua Ibnu. Sering dipanggil sih nama panggungnya sih Eze ya. Itulah nama panggungnya Eze gitu. Eze. Iya. Oke. Pertanyaan pertama. Sudah berapa lamakah abangnya tinggal di sekitaran kereta api? Kalau untuk tinggal sih saya tuh nggak di pinggir kereta api. Cuman kalau untuk ngamati daerah sekitar pinggir kereta api itu dari saya kecil. Kalau dari hitung-hitungan dewasanya saya 3 tahun udah ngamati. Tapi kalau dari pengamatan kecil, saya udah dari kecil suka kereta api, jadi saya tahu dari kecil. Sering ada di pinggir kereta. Oke, pertanyaan kedua ya, Bang. Ya. Apakah abang terganggu di lingkungan kereta api? Keganggu sih enggak. Cuman ganggu paling ya karena suara aja yang berisik. Suara apalagi pas kereta lewat, kereta klakson, sering papasan gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Biasanya jam-jam sibuknya kereta api paling sering terdengar jam berapa? Paling sering yang saya tahu itu dimulai dari pagi itu ada di kisaran jam 7 sampai jam 12 siang. Dan kalau untuk malam hari itu bisa dari jam 4 sore ya, 4 sore sampai sekitar jam 11 malam itu kereta paling terakhir. Pertanyaan kelima. Menurut abang kalau klakson kereta api itu pas lewat berisik atau enggak? Walah itu bakal berisik banget kata gue mah. Soalnya ya kereta api itu kalau klakson itu setara 110 sampai 150 desibel. Kalau dibayangin dari suara yang familiarnya, itu setara kayak lu lagi dengerin pesawat jet lagi lepas landas. Itu dengan jarak sekitar cuma 25 meter. Dan kalau paling gampangnya lagi, lu kayak dengerin suara petasan yang ukurannya besar lah, ibaratnya. Yang meledak di sekitar lu gitu cuma 25 meteran. Itu 150 desibel. Pertanyaan ke-6. Menurut abang kebisikan dari kereta api ini mengganggu aktivitas sehari-hari nggak sih? Nggak ganggu sih enggak. Cuman kalau kita lagi nyantai aja paling. Kalau lagi nyantai, lagi main HP, kadang suara nggak kedengeran kalau kereta lewat begitu. Fisiknya begitu. Oke, next pertanyaan ke-7. Apakah kebisikan kereta api mengganggu waktu tidur atau istirahat? Kalau ganggu istirahat, paling kalau lagi tidur, kita keganggu karena dia klakson kenceng banget gitu. Lagi tidur, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba, ngong gitu kan. Bisik banget, kadang ngeganggu aja. Tapi nggak nyampe kayak ngeganggu sampai emosi banget, enggak. Cuma kaget aja. Gitu. Pertanyaan ke-8, apakah pernah merasa pusing atau stres atau merasa emosi yang lain karena suara kereta yang keras? Nggak pernah sih, nggak pernah sampai kayak begitu. Udah terbiasa dari kecil aja, sering pinggir kereta, di pinggir rel udah terbiasa gitu. Nah, yang 9, apakah suara kereta pernah mengganggu komunikasi atau misalnya saat bapak atau ibu sedang berbicara pada keluarga? Sering banget. Apalagi kalau lagi ngobrol sama teman di pinggir kereta nih. Kita lagi ngobrol, tahu-tahu kereta lewat, pasti ditunda dulu. Bentar dulu gitu. Bentar kereta lewat dulu gitu. Pertanyaan 10,
Apakah yang biasanya abang lakukan untuk mengurangi gangguan suara kereta? Kalau dikurangi nggak ada. Kereta tuh punya suara sendiri. Kalau dia punya mesin, punya bobot, jadi yang bikin dia berisik itu satu tekanan gunner kereta ke rel, dua suara mesin, dan tiga suara klaksonnya. Kalau dikurangin nggak bakal ngaruh juga sih. Paling ngurangin ya pakai ya dengerin earphone atau segala macam yang musik gitulah. Paling disumpel aja kalau nggak mau denger mah gitu. Pertanyaan sebelah, apakah masyarakat darat pernah mengeluh tentang masalah kesenjangan ini? Kalau masyarakat Karel, nah ini udah terbiasa sih kayak nggak ada yang ngeluh. Kalau saya sih juga nggak ngeluh, karena udah biasa aja. Pertanyaan 12, apakah pernah ada upaya dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ini? Pernah ada upayanya dengan cara mengganti lokomotif diesel yang biasa digunakan di kereta api jarak jauh, itu menggunakan moda transportasi kereta api yang berbasis dengan listrik. Nah, tapi kalau mau mengurangi semua sih ya, menurut saya itu agak lambat prosesnya. Toh sekarang didominasi kereta api jarak jauh, itu kebanyakan pakai lokomotif diesel yang kalau emang dia kalau lagi kencang berisiknya minta hancur gitu. Pertanyaan 13, menurut abang apa solusi yang tepat untuk pencemaran suara kereta ini? Solusi paling tepat ya, paling tepat yang saya pahami untuk solusi yang paling tepatnya adalah mau nggak mau ya jangan rumah di dekat rel kalau nggak mau berisik gitu gampangannya. Toh saya yang rumahnya aja sekitar ada 1 kilometer dari rel, itu pun suara kereta, suara kayak klakson, suara dari lokomotif, sampai suara dari decitan rel itu kadang masih suka kedengar ke bawah angin. Nah, pertanyaan terakhir, apakah harapan abang pada pemerintah agar lingkungan lebih nyaman? Harapan saya sih paling dengan adanya rumah-rumah yang di pinggir kereta api itu dengan cara digusur dan itu bisa mengurangi misalkan masyarakat mengeluh karena kereta berisik atau segala macam dengan cara digusur rumahnya itu aja ya atau mereka juga nggak punya izin kan kalau punya tinggal rel gitu. Oke. Terima kasih ya, Bang, atas Yo. waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.